ke luar negeri, khususnya untuk tujuan ke Timur Tengah. Pasalnya, berdasarkan moratorium baru, semua TKI tujuan ke negara Arab telah dihentikan. Kepala Seksi Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, UPI Dewi Marsiana, mengatakan larangan tersebut ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bahkan UPI menyatakan jika masih ditemukan penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang mengiming-imingi kerja ke Timur Tengah, hal itu dinilai bohong. Bahkan TKI yang diberangkatkan ke tempat tujuan termasuk dalam kategori tidak resmi atau ilegal. Pihak Kemenlu berpesan agar warga negara Indonesia lebih memilih tujuan kerja ke negara yang menjadi tujuan utama seperti Taiwan, Hong Kong atau menjadi TKI formal ke negara Korea yang dinilai lebih baik. Kemenlu hingga kini masih terus melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk berupaya memberikan perlindungan kepada para TKI di luar negeri, terutama bagi mereka yang saat ini masih tersandung masalah hukum di luar negeri. Dengan kepada warga negara Indonesia. Kalau sejauh ini apa Bu kendala-kendala yang dihadapi? Kendala-kendala yang dihadapi ya kami kesulitan data-data ya seandainya ada permasalahan di luar negeri, tapi mohon kiranya bisa juga dilengkapi oleh keluarga pemohon juga. Pemirsa, akibat kata dilepas pantai Cilacap, Jawa Tengah pecah, ribuan liter minyak mentah tumpah ke laut dan mencemari perairan setempat. Petugas Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah masih terus melakukan pembersihan ceceran minyak di sepanjang pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Untuk melakukan pembersihan, petugas membuat parit-parit di sepanjang pantai agar minyak mentah yang terbawa arus bisa langsung dimasukkan ke dalam drum. Manajer Umum Pertamina RU4 Cilacap, Eko Hernanto, mengatakan diperlukan waktu hingga 2 hari untuk membersihkan ceceran minyak. Sementara Pertamina sendiri mengaku akibat bocornya minyak ini tidak mengganggu proses produksi di kilang RU4 Cilacap. Pembersihan ini tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya bersahabat dan ombak tidak terlalu besar, maka 1-2 hari ini bisa selesai. Tapi kalau ternyata ombak besar, ya kita perlu waktu untuk berpatroli membersihkan minyak. Sementara ini produksi tidak terganggu. Produksi tidak terganggu karena penyaluran minyak menggunakan lem yang satunya, yang string A. Yang rusak ini string B. Sebelumnya tumpahnya minyak mentah ini terjadi pada Rabu minggu lalu dan terbawa arus hingga ke pantai pada Senin dini hari. Pertamina segera mengerahkan petugas untuk menyaring tumpahan minyak agar tidak meluas, sehingga para nelayan bisa beraktivitas kembali. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Darbe Tias, Metro TV. Milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah berdampak tercemarnya perairan di pantai selatan. Selain membuat ribuan nelayan tidak bisa melaut, jaring ikan milik nelayan ikut rusak akibat terkena tumpahan minyak. Ribuan nelayan di sepanjang pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah terpaksa tidak milik Pertamina. Selain itu, jaring milik nelayan rusak akibat menempel di jaring yang ditebar oleh nelayan. Para nelayan tidak dapat memanen hasil ikan meski saat ini sedang musim ikan layur dan ikan bawal putih. Nelayan juga mengaku merugi sebesar Rp200.000 per hari akibat tumpahan minyak mentah ini. PT Pertamina RU4 Cilacap juga telah berkomunikasi dengan Himpunan Nelayan Cilacap untuk mencari solusi bersama. Pertamina juga berjanji akan memberikan kompensasi atas musibah ini kepada nelayan melalui kelompok nelayan. Di Cilacap terdapat sebanyak 12 kelompok nelayan dengan sedikitnya 13.000 nelayan yang biasanya menggantungkan hidup dari tangkapan ikan di sepanjang pantai Teluk Penyu. Kapolri menggelar pertemuan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk membahas penerbitan ijazah palsu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Egit Hapsari dari Gedung Menristek Dikti di Jakarta. Egit, hal apa saja yang dibahas oleh kedua menteri ini dan juga Kapolri? Tujuannya apa? Supaya pengaduan masuk di situ semua, saya ingin menghimpun semua. Wahyu, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diterima oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai 18 kini masih berlangsung antara Menristek Dikti Muhammad Nasir, Menpan RB Yudi Krisnadi dan juga Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Tadi pada saat pertemuan di antara ketiga pihak ini, Menristek Dikti menyerahkan sejumlah data dan juga laporan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengenai perguruan tinggi yang diduga mengeluarkan ijazah palsu, untuk kemudian laporan ini ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Polri. Selain itu, Wahyu, sebelumnya memang Menristek Dikti melakukan sidak
ke sejumlah perguruan tinggi diantaranya STI Adi Niaga dan University of Berkeley yang diduga menerbitkan ijazah palsu. Dan praktik jual beli ijazah sarjana ini disinyalir telah berlangsung sejak lama dan juga dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum perguruan tinggi dan menggunakan nama sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan pada saat itu. Dan bahkan lulusannya juga diduga banyak berasal dari kalangan pejabat sipil maupun militer. Dan untuk itu, Wahyu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara juga akan melakukan penertiban kepada seluruh inspektorat untuk mengecek ulang seluruh ijazah pegawai negeri sipil di masing-masing instansi pemerintahan. Egit, dalam pertemuan tersebut apakah juga dibahas terkait apa tindakan yang akan diambil terhadap para kampus yang diduga menerbitkan ijazah palsu tersebut, Egit? Ya, Perguruan tinggi terbukti menerbitkan ijazah palsu ini, maka Mendikti akan mencabut izin dan juga menutup perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah palsu. Sedangkan ada juga sanksi lainnya, sanksi administratif yang akan diberikan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara kepada pejabat negara yang terbukti menggunakan ijazah palsu, yakni pejabat negara akan dicopot jabatannya atau diturunkan jabatannya ke satu golongan di bawahnya. Sementara itu untuk sanksi pidana sendiri, setelah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tadi menerima laporan dan juga data-data dari Kemendikti dan akan ditelusuri lagi unsur pidananya. Jika penyidik menemukan unsur pidana dalam laporan ini, maka kasus ini akan segera dinaikkan ke tingkat penyidikan. Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Belum tahu bentuk pemalsuannya apa, apakah orang lain yang memalsukan ataukah memang itu hanya karena membayar atau mungkin SKS-nya belum cukup dikasih. Nah itu kan semua beda-beda juga. Kalau membayar itu apakah bisa? Kalau orang nggak boleh dapat ijazah itu apakah bisa? Ya nanti kita pelajari substansi materinya, kan kita juga belum sampai ke sana. Ya. Partai Golkar Agung Laksono menemui Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membahas setelah Partai Golkar jelang Pilkada serentak. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya antara Yusuf Kala dengan Abu Rizal Bakri. Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono bersama jajarannya hadir ke kediaman JK di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Ada sejumlah poin yang dibahas untuk islah dalam rangka menuju Pilkada serentak. Usai pertemuan, Agung menyepakati pembentukan tim kerja yang terdiri dari 3 orang perwakilan dari kedua kubu. Sementara terkait pengesahan kader Golkar yang akan ikut pilkada, kepengurusannya yang berhak tentang perselisihan kepengurusan tetap dilakukan melalui jalur hukum. Dan sekarang sedang tingkat banding, itu tidak berubah. Artinya dalam pendaftaran pilkada nanti kan hanya yang diterima hanya satu pengurusan. Satu, ya tadi katakan satu yang diakui oleh KPU. Bukan Kemenkum. Ya tentu karena berdasarkan undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik, di situ lihat yang disahkan oleh Kemenkumham. Sebelumnya saat elit Golkar hasil Munas Bali menemui JK, Abu Rizal Bakri menyatakan belum ada kesepakatan terkait kepengurusan siapa yang akan mengesahkan kader Golkar di pilkada. Kesepakatan Pintas, namun pembahasan ini belum konkret. Nah masalahnya adalah islah seperti apa yang mau dibahas. Nah sejauh ini belum ada keputusan di antara elit-elit yang ketiga, terutama soal formalitas siapa yang tanda tangan ke KPU. Nah ini yang belum selesai ya. Pembahasan lanjutan islah Golkar akan diisi oleh Yusuf Kala yang dijadwalkan bertemu dengan kedua kubu dalam satu meja hari Rabu di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta Barat. Pembahasan inilah yang menjadi acuan dari kedua kubu untuk memenangi 269 pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015. Dan Metro TV. Juga petinggi Partai Golkar telah bertemu untuk membahas rencana islah. Bagaimana kemudian sikap para kader di DPR menyambut rencana ini? Ada Heranov Al-Bashir yang
sikap anggota DPR menanggapi adanya usaha ataupun wujud nanti islah yang akan segera terwujud. Ini nampaknya menjadi suatu hal yang menemui titik temu karena adanya kemesraan yang tampak antara dua pihak yang bertikai hingga saat ini. Tadi kami sempat berbincang dengan Ketua DPP Golkar, Kubu Abu Rizal Bakri, Yahya. Ia menyatakan untuk jangka pendek islah akan bisa terwujud. Namun Wahyu adalah islah dalam jangka panjang. Karena sejauh ini Kubu Abu Rizal Bakri masih menginginkan bahwa Golkar masih tetap di luar pemerintahan. Sedangkan untuk dari pihak dan Tantowi juga tadi menganggap bahwa hal itu sebagai kendala terbesar. Meski begitu ia yakin perbedaan paham itu bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Dan tadi juga Tantowi mengatakan dalam waktu dekat, Wapres Yusuf Kalla akan menjadi saksi dalam penandatanganan islah antara Agung Laksono dan Al-Bakri. Tantowi menilai solusi ini demi kepentingan kader-kader daerah yang sudah berjuang demi ikut pilkada. Kubu Agung saat ini masih yakin bahwa mereka yang berhak menekan surat pencalonan kepala daerah, sementara dari kubu Ical masih belum mau membicarakan masalah teknis tersebut. Kita simak pernyataan dari Ketua DPP Rizal Bakri dari Partai Golkar, Tantowi Yahya. Hambatan utama itu adalah mengenai platform ya. Kalau Munas Bali itu kan platformnya jelas bahwa kita ingin menjadi penyeimbang pemerintah yang cerdas besar. Kalau yang lain-lain itu saya rasa tidak begitu mendasar ya. Artinya masih bisa Wahyu. Ya, Heranov, kalau tadi dari kubu Abu Rizal Bakri, kemudian bagaimana dengan sikap dari kader kubu Agung Laksono terkait menyikapi ada satu poin yang cukup alot dibahas ini terkait pendaftaran daerah di Komisi Pemilihan Umum, mengingat ini ada perebutan kepengurusan di situ. Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, saya sudah bersama Ketua DPP Munas Jakarta Golkar, ada Mas Bowo Sidik. Pertama kali betul-betul mengapresiasi ya Pak JK sebagai senior tokoh Partai Golkar yang mencoba menjadi mediator antara kubu ARB dan kubu AL ini supaya targetnya adalah bagaimana kita bisa ikut pilkada. Tetapi sekali lagi kami menyambut baik dan negara kita itu negara hukum. Ini yang kita negara hukum dan kita harus menghormati substansi hukum itu. Karena SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kumham sampai saat ini, sampai detik ini adalah masih SK-nya Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali. Dan tentunya itu menjadi dasar kita terakhir secara hukum. KPU pun mengatakan bahwa yang akan digunakan dasarnya adalah dasar SK Kumham terakhir. Nah, oleh karena itu menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan saya mendengar tadi Mas Tantowi Wahyu mengatakan ini menjadi awal yang baik. Mudah-mudahan islah ini bisa tercapai. Dan mudah-mudahan ARB juga demi kebijakan Partai Golkar ke depan ini supaya pilkada teman-teman bisa mengikuti pilkada, maka SK yang terakhir PKPU mengatakan maka itu pun harus di-SK-kan oleh Menteri Kumham. Artinya kalau terjadi rekonsiliasi kepengurusan maka itu pun harus di-SK Kumham. Apakah Kumham mau? Karena Menteri Kumham sudah mengatakan dia sudah mengajukan banding dan menunggu keputusan daripada banding tersebut. Artinya ini sampai detik ini kalau hukum maka SK-nya masih Agung Laksono. Mudah-mudahan nanti kedua kubu dapat bertemu, difasilitasi oleh Pak JK, bisa ketemu titik temu. Yang penting teman-teman di daerah bisa melakukan menjadi peserta pilkada. Posisinya sekarang di kubu Pak Agung sendiri masih bertahan dengan SK Menkumham untuk pendaftaran calon kepala daerah nanti. Ya, sekali lagi saya mengatakan negara kita bukan bertahan, tapi memang kenyataannya undang-undang partai politik mengatakan bahwa pada waktu ada perselisihan antara Agung Laksono dengan ARB, dalam undang-undang partai politik sebutkan ada perselisihan kepengurusan ini hanya bisa diselesaikan melalui mahkamah partai. Nah, mahkamah partai sudah memutuskan waktu itu, kemudian membaca keputusan mahkamah partai menyimpulkan bahwa Agung Laksono yang menjadi ketua umum berdasarkan keputusan mahkamah partai dan itu sudah di-SK-kan. Nah, ini kalau kita negara hukum, ini yang SK terakhir yang harus kita pegang gitu kan. Oke. Artinya masih belum ikut dalam statement dari kubunya Pak Ical, yaitu ikut dalam Munas Riau
kepengurusan ketuanya Pak Ical, wakilnya Pak Agung Laksono. Sekali lagi saya katakan, sampai detik ini SK Kumham belum dicabut. Bahkan Kumham mau banding. Kumham sudah melakukan banding, artinya SK-nya Mas Agung Laksono dan Sin Amali itu sebagai sekjen itu masih berlaku. Nah, KPU di SK-nya yang terbaru Kumham itu menyebutkan Rio sudah mati, sudah tidak hidup kembali, sudah diganti SK Agung Laksono. Nah, kalau itu terjadi, maka saya bilang, apakah nanti kedua kubu ini akan membuat kepengurusan baru? Ya silakan nanti. Tapi saya mengatakan hari ini bahwa SK-nya adalah SK Kumham berdasarkan hukum yang berlaku. Mas Bowo berbicara mengenai format atau formasi dari Islah besok itu bagaimana dari pihak Pak Agung? Kami saya pikir, kami akan tetap, Mas Agung akan tetap berbicara tentang bahwa ini adalah negara hukum. SK terakhir masih SK dari Menteri Kumham. Nah, artinya kalau memang Islah ini kita sepakati, kemudian menjadi kepengurusan baru di bawah yang dimediatorkan oleh Pak JK, sepakat ya monggo harus di SK-kan. Ini perintah PKPU mengatakan begitu. Kepengurusan yang Islah maka harus di SK-kan oleh Kumham, dan itu dasar KPU untuk dasar untuk partai mana yang bisa menjadi peserta pilkada. Nah, kita Islah kemudian kalau tidak ada perubahan kepengurusan ya SK Agung Laksono. Kecuali saya tidak tahu Mas Agung Laksono, ARB di bawah JK merubah kepengurusan Golkar ini, itu yang saya tidak tahu. Tapi sampai detik ini saya mengatakan, Mas Agung mengatakan juga bahwa kami berpegang pada SK Kumham. Itu. Terima kasih Mas Bowo atas waktunya. Intinya adalah kesimpulannya adalah besok akan ada pertemuan dengan Pak JK. Saya berharap kedua belah kubu dengan Pak JK bisa ketemu. Baik. Yang penting teman-teman di daerah bisa menjadi peserta pilkada. Baik. Terima kasih Mas Bowo atas waktunya. Demikian Wahyu perbincangan saya dengan Ketua DPP Golkar Munas Jakarta, Bowo Sidi Pengarso. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, Heranov Al-Bashir melaporkan langsung dari DPR RI. Ke luar negeri, khususnya untuk tujuan ke Timur Tengah. Pasalnya, berdasarkan moratorium baru, semua TKI tujuan ke negara Arab telah dihentikan. Kepala Seksi Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri UPI Dewi Marsiana mengatakan larangan tersebut ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bahkan UPI menyatakan jika masih ditemukan penyalur tenaga kerja yang dinilai lebih baik. Kemenlu hingga kini masih terus melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk berupaya memberikan perlindungan kepada para TKI di luar negeri, terutama bagi mereka yang saat ini masih tersandung masalah hukum di luar negeri. Dengan pada warga negara Indonesia. Kalau sejauh ini apa Bu kendala-kendala yang dihadapi? Kendala-kendala yang dihadapi ya kami kesulitan data-data ya seandainya ada permasalahan di luar negeri, tapi mohon kiranya bisa juga dilengkapi oleh keluarga pemohon juga. Pemirsa, akibat kata dilepas pantai Cilacap Jawa Tengah pecah, ribuan liter minyak mentah tumpah ke laut dan mencemari perairan setempat. Kerja ke luar negeri yang mengiming-imingi kerja ke Timur Tengah, hal itu dinilai bohong. Bahkan TKI yang diberangkatkan ke tempat tujuan termasuk dalam kategori tidak resmi atau ilegal. Pihak Kemenlu berpesan agar warga negara Indonesia lebih memilih tujuan kerja ke negara yang menjadi tujuan utama seperti Taiwan, Hong Kong atau menjadi TKI formal ke negara Korea. Petugas Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah masih terus melakukan pembersihan cacaran minyak di sepanjang pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Untuk melakukan pembersihan, petugas membuat parit-parit di sepanjang pantai agar minyak mentah yang terbawa arus bisa langsung dimasukkan ke dalam drum. Manajer Umum Pertamina RU 4 Cilacap